Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bukhairil Muhidi dari jurusan Sistem Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang lisensi-lisensi oleh open source. Baiklah, kita akan langsung masuk ke materi. Pertama, ada penjelasan mengenai open source, dan yang kedua ada lisensi-lisensi oleh open source. Apa itu open source? Open source pada awalnya dikenal di bidang pengembangan perangkat lunak sebagai OSS atau Open Source Software. Hal itu sendiri adalah kode pengembangan yang dapat dilihat, dimodifikasi, dan dibagikan oleh publik atau siapa saja sesuai keinginan. Secara teknis, open source mengacu pada pengembangan open source terdistribusi dan kolaboratif. Ini juga didukung oleh peer review dan produksi komunitas sebagai produk yang paling banyak digunakan dan komprehensif. Open source software cenderung lebih murah dan lebih fleksibel daripada produk eksklusif serupa. Jadi, open source dapat diartikan sebagai software yang source code atau base kodenya itu dapat digunakan oleh banyak orang. Selain itu, kita juga dapat menggunakan software ini untuk mengembangkan aplikasi dan membuat software versi terbaru. Oke, next. Ada penjelasan terkait lisensi open source. Terkait lisensi open source, tidak semua perangkat lunak open source dapat digunakan dengan bebas dan mutlak. Meskipun kode sumbernya terbuka dan memungkinkan untuk dimodifikasi, tetapi tetap ada batasan-batasan yang ditentukan oleh si pemilik atau si pembuat sesuai dengan lisensi yang digunakan. Pada dasarnya, di dalam lisensi diatur apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dan yang harus dilakukan oleh pengguna pada perangkat lunak. Oleh karena itu, ada baiknya kita mengetahui beberapa jenis lisensi untuk open source software yang umum digunakan. Oke. Sekarang kita masuk ke macam-macam lisensi open source. Yang pertama ada Apache License. Apache License ini lisensi untuk perangkat lunak yang bebas guna yang ditulis oleh Apache Software Foundation atau ASF. Lisensi ini memberikan hak penggunaan paten secara langsung dari si pembuat perangkat lunak kepada pengguna. Jadi perangkat lunak ini menggunakan itu untuk tujuan komersil. Pengguna juga boleh mendistribusikan, boleh memodifikasi, boleh menggunakan paten, dan boleh menerapkan lisensi yang berbeda dari perangkat lunak asal, atau pengguna juga boleh menggunakan dan memodifikasi perangkat lunak secara pribadi tanpa ada kewajiban untuk mendistribusi ulang. Yang kedua ada kelebihan dan kekurangan Apache License ini. Jadi yang pertama, kelebihan itu ada open source. Ini tuh bersifat secara open source dan gratis, bahkan untuk tujuan komersial. Yang kedua, software yang handal dan stabil. Yang ketiga, fleksibel karena memiliki struktur berbasis modul. Yang keempat, patch keamanan yang terus-menerus diperbarui. Yang kelima, kemudahan konfigurasi dan tidak sulit bagi pemula. Kekurangan itu ada dua. Yang pertama, terjadi gangguan pada performa jika suatu website menerima trafik dengan jumlah sangat tinggi. Dan yang kedua, terlalu banyak opsi konfigurasi yang bisa mengarah ke rentan keamanan. Oke, langsung ke yang kedua, ada MIT License, yaitu lisensi perangkat lunak bebas guna yang berasal dari MIT. Lisensi ini membolehkan pengguna untuk melakukan apapun pada kode program seperti pada Apache License. Jadi MIT License ini hampir sama dengan Apache License yang tadi, tapi lisensi ini hanya mewajibkan pengguna untuk menyertakan lisensi dan koreksi pembuat pada kode yang didistribusikan ulang, dan tidak ada larangan untuk menggunakan trademark dari si pembuat asli. Dan ada kelebihan dan kekurangan juga dari MIT License ini. Yang pertama, kelebihannya itu ada tidak memerlukan atribusi. Yang kedua, singkat, mudah, dan dapat dipahami. Yang ketiga adalah kompatibilitas. Kekurangan itu ada 4, yaitu tidak ada garansi, kurangnya cipta, tidak ada perlindungan paten, dan tidak adanya atribusi. Terus yang terakhir ada Microsoft Public License atau MSPL. Lisensi ini membolehkan pengguna untuk melakukan apapun pada perangkat lunak. Pengguna juga harus menyertakan copyright dan lisensi pada perangkat lunak yang didistribusikan. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya tentang macam-macam lisensi open source.
mungkin memang sedikit yang saya jelaskan, tapi semoga bisa bermanfaat bagi kita, saya, dan juga untuk kalian yang menonton atau apapun yang menonton. Sekian dari saya, bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.